Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap rasa puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita taufik, yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, yang mana bulan Ramadan tersebut dibukakannya pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, tuftahu fihi abwabul jinan, atau dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Lillahi fihi lailatun, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada bulan tersebut suatu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala halangi dari kebaikan tersebut, maka sungguh dialah orang-orang yang merugi. Jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada sore menjelang waktu-waktu kita menunggu berbuka, maka kita akan sedikit membahas suatu masalah tentang hikmah dari disyariatkan puasa Ramadan. Hikmah dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan hendaknya seorang mukmin dan mukminah mengetahui hikmah dari apa yang ia kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin memiliki nama-nama yang mulia. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Dan Hakim ini diambil dari isim mustaq, yang diambil dari kata hukum dan juga dari kata hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menetapkan hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala tak kala menetapkan suatu perkara, tak kala memerintahkan suatu perintah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari perintah tersebut, dan juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang hambanya.
Allah juga Subhanahu wa taala memberikan hikmah dari pelarangan tersebut. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang hikmah tersebut Allah sebutkan secara langsung pada hambanya agar hambanya mengetahui, dan ada juga di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah sebutkan hikmahnya dari perkara tersebut, Allah sembunyikan. Dan juga di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hambanya, ada yang diketahui oleh sebagian manusia, dan ada juga sebagian yang lainnya tidak mengetahui hikmah dan faedah dari perbuatan tersebut, perintah tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk berpuasa adalah yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, tak kala Allah Subhanahu wa taala mulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kalian memperhatikan ayat tersebut. Boleh jadi ayat tersebut mengandung perintah yang agung atau melarang suatu perkara. Maka seorang mukmin dan mukminah ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dia selalu memperhatikan dengan cermat apa yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia adalah suatu perkara perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan wajib dia untuk melaksanakannya, atau sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala yang dituntut dia untuk meninggalkannya perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kaum muslimin, kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, kama kutiba alal ladzina min qablikum, tak kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Namun juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbuatan orang-orang terdahulu juga diwajibkan mereka untuk berpuasa, untuk melakukan puasa. Bukan umat sekarang saja, bukan kita saja, namun telah ada sebelum kita orang-orang yang berpuasa dari kalangan Nabi dan Rasul, dan juga orang-orang terdahulu dari kita. Mereka telah melakukan puasa. Agar apa? Agar mereka tidak merasa beban untuk melakukan puasa ini, agar mereka tidak berat untuk melakukan ibadah puasa ini. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, agar mereka meraih derajat takwa di sisi Allah Rabbul Alamin. Kata ulama, fasyamu wasilatun li tahqiqit taqwa, bahwasanya puasa merupakan tujuannya agar meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wat taqwa hiya fi'lu ma amara Allah taala bih wa tarku ma naha an. Dan takwa adalah suatu hal yang sudah dimaklumi maknanya oleh kaum muslimin, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atasnya. Itu adalah takwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiyam min a'zamil asbab allati tu'inul 'abd 'ala al-qiyam bi awamirid din. Maka puasa merupakan sebab yang agung yang membantu seorang hamba untuk menegakkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama. Puasa adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Rabbul Alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada hikmah puasa tersebut. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan yang pertama adalah
anna saum wasilatun ila syukril ni'am, bahwasanya puasa, sesungguhnya puasa merupakan sarana untuk mengantarkan seorang hamba bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Fasyamu huwa kaful nafsi 'anil akli wasyurbi wal jima'. Tak kala seorang berpuasa, dia menahan dirinya dari makan dan minum dan berhubungan badan dengan istrinya. Dan inilah nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, nikmat bisa makan, nikmat bisa mencicipi minuman, nikmat bisa berhubungan badan dengan istrinya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang berpuasa diperintahkan untuk menahan hal tersebut, menahan makan, minum dan berhubungan dengan badan dengan istrinya. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan perkara-perkara yang dibolehkan di luar bulan Ramadan. Namun tak kala bulan Ramadan mereka dituntut untuk meninggalkan perkara tersebut. Walaupun hakikatnya adalah halal di luar bulan Ramadan, tak kala berada di bulan Ramadan, dia ingat hakikat kadar dari kenikmatan tersebut. Agar apa? Agar dia mengetahui kadar dari nikmat tersebut, betapa besarnya nikmat makan, betapa besar pun nikmatnya minum, dan betapa besarnya nikmat berhubungan badan dengan pasangannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak kala dia mengetahui hal tersebut, kadar dari nikmat tersebut, maka akan muncul pada dirinya rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah hikmah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa kepada hambanya, agar mereka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, hikmah yang kedua di antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah anna saum wasilatun ila tarkil muharramat, li'annahu idan taqadat nafsu illintina'i 'anil halal tab'an fi mardatillahi ta'ala wa khawfan min alimin iqabih. Di antara hikmah yang berikutnya, hikmah yang kedua disyariatkan puasa bulan Ramadan, puasanya puasa merupakan sarana untuk mengantarkan seorang hamba meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tak kala seorang berpuasa, maka dia dituntut untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, seorang dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, seperti memakan harta yang haram, mengambil hak orang lain tanpa hak, atau menggibah di bulan Ramadan agar puasanya tidak rusak, atau perkara-perkara yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan agar mendapatkan pahala yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang berikutnya disyariatkan puasa adalah anna fi shaum taghallub 'ala syahwah, bahwasanya dengan berpuasanya seorang mukmin di bulan Ramadan akan melawan syahwatnya. Lianna an-nafsa idza syabi'at tamannat syahwa, tamannat syahwat. Karena sesungguhnya tak kala jiwa ini kenyang dengan makanan, maka syahwat pun akan bergejolak, akan muncul, akan bergejolak untuk melampiaskan apa yang ia inginkan. Wa idza ja'at imtana'at amma tahwa, wa lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila perut ini dalam keadaan lapar, maka akan mengantarkan dia, akan melarang dia, akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat dan dosa, akan menghalangi dia dari perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab,
Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Rasulullah SAW berikan wejangan kepada para pemuda. Ya, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang memiliki kemampuan baik lahir maupun batin, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah tersebut akan menundukkan pandangan Anda. Kemudian wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kehormatannya. Seorang pemuda tak kala ia memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah agar apa? Agar ia terhindar dari apa? Dari pandangan-pandangan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, agar dirinya lebih terjaga dari maksiat dan dosa. Kemudian tak kala seorang hamba, seorang pemuda tidak memiliki kemampuan, Rasulullah SAW berikan solusi. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija'. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan dia untuk menikah, baik lahir maupun batin, maka Rasulullah SAW mengatakan fa alaihi bisawm, maka baginya untuk berpuasa. Agar apa? Fa inna lahu wija', karena puasa tersebut adalah tameng, benteng baginya untuk melawan apa? Syahwatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang berikutnya disyariatkan puasa di bulan Ramadan adalah anna saum wajibun lil rahmah wal 'atfi 'alal masakin. Bahwasanya tak kala seorang berpuasa di bulan Ramadan akan muncul rasa kasih sayang dia kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, kepada fakir miskin, kepada orang-orang lemah, saudara-saudara yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Akan muncul pada dirinya sifat rahmah, akan saling membantu, akan saling berikan hadiah, akan memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tak kala ia berpuasa akan terasa bagaimana dia menahan haus dan lapar yang di beberapa waktu saja ketika berpuasa. Namun saudaranya mungkin setiap hari dia menahan haus dan lapar. Mungkin makan di antara mereka 1 kali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Itu pun berlanjut sampai setiap harinya. Tak kala seorang hamba diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ingat dengan kondisi orang-orang, keadaan orang-orang yang lemah di antara mereka, agar muncul sifat rahmah, kasih sayang di antara kaum muslimin, memberikan bantuan kepada mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan adalah fis saum qahrun lisyaitan. Bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan adalah benteng untuk melawan syaitan, tameng untuk melawan syaitan, wa itu afulahu, untuk melemahkan langkah-langkah syaitan yang akan menggoda anak Adam. Was-was yang diberikan oleh syaitan, yang dibisikkan kepada anak Adam, yang selalu dibisikkan kepada anak Adam, akan bisa dibentengi dengan puasa di bulan Ramadan, dan akan menipis maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tak kala ia berpuasa di bulan Ramadan. Fataqillu minhul ma'asi, akan berkurang maksiat yang akan ia lakukan di bulan Ramadan, karena puasa adalah merupakan tameng bagi seorang hamba, menahan dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, asyaitan yajri minad dami min ibni Adam majrad dam, bahwasanya syaitan tersebut berjalan sebagaimana berjalannya darah di dalam anggota tubuh manusia. Maka tak kala seorang berpuasa di bulan Ramadan, menahan haus dan laparnya dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun akan
jepit dia, akan sedikit akan melemah langkahnya dan akan menguatkan seorang hamba tak kala berpuasa dia mampu melawan syaitan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam fi Majmu'at Fatawa, ucapan yang indah, wala raiba anna ad-dam yatawalladu min at-ta'am wasyarab wa idza akala aw shariba istas'at majari syayatin alladhi huwa ad-dam wa idza shama daqat majari syayatin fatanba'us quluba ila fi'l khairat wa tarkul munkarat. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya darah itu dihasilkan dari makan dan minum. Darah itu dihasilkan dari makanan dan minuman. Wa idza akala aw syariba ittasat majari syayatin. Tak kala seorang hamba makan dan minum, maka perjalanan syaitan akan leluasa ke dalam tubuh manusia. Akan bebas dia berjalan karena perut dalam keadaan kenyang. Kemudian syahwat pun bergejolak untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa dam, dan itulah darah. Darah wa idza shama daqat majari syayatin. Dan apabila seorang hamba berpuasa, maka akan hilanglah, akan lenyaplah langkah-langkah syaitan dan hati akan terpacu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, akan termotivasi, akan terdorong untuk melakukan kebajikan demi kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah puasa yang berikutnya, yang keenam adalah anna shaim yatadarrabu nafsahu ala muraqabatillah fayatruk ma naha ma tahwa alai nafsahu ma'a qudratihi alai. Bahwasanya orang yang berpuasa akan terbiasa, akan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hanya urusannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita apakah dia berpuasa atau tidak. Boleh jadi seseorang dia tidak berpuasa, namun dia menampakkan zahirnya ia berpuasa. Dan perkara puasa ini adalah perkara yang di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha akan membalasinya pahalanya. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang dituntut keimanan di dalamnya, kebenaran, kejujuran di dalamnya. Boleh jadi seorang hamba dia pura-pura melakukan puasa dengan makan dengan lancangnya, dia makan di siang hari bulan Ramadan, minum di bulan Ramadan, dan kemudian dia keluar dari rumahnya seperti orang lemah, seperti orang yang berpuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap niat atau perbuatan hambanya. Siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang bohong keimanannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang yang berpuasa akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia akan senantiasa merasa diawasi dari perbuatan gerak-geriknya, dari lisannya dia jaga, dari langkah kakinya dia jaga, kemudian dari gerak tangannya dia perhatikan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengawasi dia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berikutnya dari berpuasa adalah hikmah yang ketujuh adalah wa fis siyam tazhidu fid dunya wa syahwatiha. Wa fis siyam at-tazhidu fid dunya wa syahwatiha. Bahwasanya dengan berpuasa di bulan Ramadan akan menimbulkan sifat zuhud terhadap diri seorang hamba. Dengan berpuasa di bulan Ramadan akan muncul sifat zuhud, merasa cukup dengan apa yang ia miliki terhadap pembendaharaan dunia,
dan apa gemerlapnya dunia ini. Dia merasa cukup terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tidak berambisi terhadap dunia yang berlebihan. Namun dia orang-orang yang berpuasa, dia selalu memiliki sifat zuhud, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kehidupan dunia, dan dia watarghibu fi ma indallah, dan dia semangat memupuk semangatnya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Maka seorang mukmin dan mukminah tak kala ia berpuasa, maka akan mendorong dia bersemangat untuk meraih apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ada di permukaan bumi ini. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal dan abadi. Adapun dunia yang kita nikmati sekarang, dia akan berlalu dan akan meninggalkan kita, dan kita akan meninggalkannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah berpuasa yang terakhir adalah ta'widul mu'min ala al-iktsari minat ta'at. Bahwasanya dengan berpuasa, di antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan yang ke-8, akan senantiasa seorang mukmin memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, seorang mukmin akan terpacu semangatnya, terpompa semangatnya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dengan banyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Walaupun kondisi dan keadaan kita pada saat ini ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa wabah, namun tidak memutus semangat kita untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Walaupun kita terhalang dari solat berjamaah, solat Jumat, solat tarawih secara berjamaah, namun semua itu bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Jemaah sekalian, kita bisa meraih hal tersebut, tidak mutus semangatnya kita, tetap kita semangat. Karena apa? Karena kita tidak tahu ajal kita kapan akan datang. Apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita, ataukah masih ada kesempatan yang lainnya? Tidak tahu kita nasib kita. Maka kita secara mukmin dan mukminah selalu bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian, dengan melakukan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, amal soleh. Dia banyak melakukan amal-amal kebaikan dengan seperti melakukan baca Al-Quranul Karim, dengan banyak melakukan sholat sunnah, dengan banyak bersedekah atau yang lainnya dari perkara-perkara kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetap semangat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan walaupun kita berada di rumah-rumah kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini, meraih prestasi, belajar bertakwa, belajar beriman di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar nanti di bulan Ramadan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.